Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke subbab 4.5, yaitu integral fungsi trigonometri inverse. Jadi ini khusus membahas integral untuk inverse trigonometri. Perhatiin ya, jadi di sini itu bukan fungsi trigonometri, tapi ada inverse-nya. Saya bahas sedikit deh ya tentang inverse. Inverse itu kan jadi kalau misalnya kita punya F1 adalah 5, maka berarti F inverse ya dari 5 adalah 1 gitu. Atau ya intinya kalau kita punya dua buah himpunan X sama Y, kalau di sini dipetakannya dengan F, maka untuk kebalikannya dia adalah F inverse gitu ya, F inverse. Itu inverse ya. Nah, si trigonometri ini ternyata dia juga punya inverse. Nah, sebab ini dia membahas mengenai integral dari inverse trigonometri tersebut. Kita bahas satu-satu untuk inverse. Jadi, nah contoh yang pertama sin. Jadi gini, konsep dari inverse itu kan berarti fungsinya harus fungsi satu-satu. Ya, jadi nggak boleh ada yang berulang gitu nilainya. Jadi benar-benar harus kalau kita punya X sama Y tadi ya, benar-benar harus satu-satu. Kenapa? Karena kalau ada X yang hasilnya ternyata sama gitu, ya misalnya ini anggaplah misalnya fungsinya adalah akar Y deh ya misalnya. X sama dengan akar Y. Atau X sama dengan Y sama dengan X kuadrat gitu kan berarti. Berarti kan ketika dia F-nya 1, X-nya 1, dia hasil Y-nya 1 ya. Terus ketika X-nya min 1, dia hasilnya juga 1. Gitu. Nah, ini kan jadi bingung gitu. Jadi bingung ketika kita pengen cari F inverse dari 1, F inverse 1 berapa? Kan nggak ada ya. Maksudnya ya nggak jelas F inverse 1 itu 1 atau min 1 gitu. Sehingga basically fungsi inverse itu harus fungsi satu-satu. Nah, itu yang mendasari kenapa kalau untuk fungsi trigonometri ada restricted domain ini restricted domain. Karena kalau nggak gitu berarti dia akan jadi fungsi yang tidak satu-satu. Karena fungsi trigonometri itu kan basically dia fungsi yang berulang gitu ya. Nah, makanya dia jadinya ada restricted domain. Dia sudah ditentukan dari awal. Jadi ini sudah standar matematika internasional gitu ya, bahwa untuk inverse trigonometri dia terbatas dari min pi per 2 sampai pi per 2 di sini. Nah, grafiknya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi inverse untuk sin X. Jadi dia sin inverse X grafiknya adalah seperti itu, seperti yang ada di gambar ya. Nah, dia ada nggak definisinya? Ada gitu, ada definisi dari sin inverse X-nya. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai batas-batas dari setiap fungsi. Jadi disebutnya yaitu sin inverse X aja gitu pokoknya. Cerna dulu aja gambarnya ya. Nah, berikutnya ada cos X. Kalau cos X dia batasnya dari 0 sampai pi. Ya, jadi udah saklek kayak gini. Dan ini adalah gambar fungsi inverse-nya nih yang di sebelah sini. Ini adalah inverse cos inverse X gitu. Nah, untuk tangan dia batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu. Nah, ini inverse-nya, dia dibalik ya. Jadi domainnya adalah angka-angka dan min pi per 2 sampai pi per 2-nya jadi nilai Y gitu di sini.
Jadi inverse itu sebenarnya cuma merubah sumbu X sama Y gitu kan kelihatan. Untuk pasangannya dia tetap sama gitu. 0 tetap sama 0, P per 2 tetap sama tahingga gitu kan pasangannya di sini, cuman dia berubah aja sumbu-sumbunya. Nah ini secant ya, untuk secant dia batasnya dari 0 sampai pi ya, 0 sampai pi, ini ilustrasi gambar inverse-nya. Nah, sehingga bisa dirangkum seperti ini. Jadi fungsi sin X inversnya adalah ini, batasnya dari P per 2 sampai P per 2. Jadi yang perlu dipahami banget di sini adalah batasnya ya. Batasnya itu udah strict. Ini semua berlaku gitu untuk sin cos tangan, sorry ini tangan ya, bukan ten. Tangan sampai secant. Nah, sebelum bahas integral, kita akan bahas mengenai turunan inverse itu sendiri. Oke, kita mulai dari segitiga ini ya. Jadi gini, oke kita bahas satu-satu. Pertama kita mulai dulu dari sin ya, dari sin. Sin inverse nih, ini ada segitiganya. Jadi misal kita mau cari turunan pertama dari sin inverse X. Berapa? Ya, ini kan tadi batasnya berarti dari min 1 X sampai 1 ya untuk sin inverse-nya. Oke, sekarang kita misalkan. Misal Y sama dengan sin inverse X. Berarti kan X adalah sin Y ya. Nah, di sini saya mau pakai turunan implisit. Turunan implisit, ya, jadi saya turunin dua sisi. D per dx dari X akan sama dengan D per dx dari sin Y. Sehingga nanti akan keluar 1 sama dengan cos Y dikalikan dengan dy per dx. Nah, udah deh kita dapat dy per dx adalah 1 per cos Y. Nah, ya ini apa? Y kan tadi dia sin inverse X. Ya enggak? Berarti ya udah, berarti ini adalah 1 per cos dari sin inverse X. Nah, untuk tahu dia isinya apa, kita buatlah segitiga ini nih. Dia kan adalah segitiga sin inverse X. Ya. Sin inverse X tadi kan dia Y ya. Sin inverse X kan adalah Y. Sedangkan tadi sin Y. Ya, sedangkan tadi sin Y dia adalah X. Ya nggak? Nah ini kan berarti Y nih. Berarti sudut ini, ya kalau ini dinamakan sedang sudut Y, yaitu sudut si sin inverse X ini. Sin kan depan per miring. Sin Y tadi sama dengan X, makanya di sini X-nya ditaruh di sini di depan per miring X-nya 1. Sehingga di bagian sampingnya sini kita punya akar 1 min X kuadrat kalau nggak kebaca. Ini adalah akar 1 min X kuadrat. Nah, sehingga kalau di sini kita pengen cari tahu nilai dari cos dari sin inverse X. Cosnya kan berarti samping per miring. Samping per miring berarti ya udah akar 1 min dari segitiga ini nih. Berarti ini sama dengan 1 per cosnya adalah akar 1 min X kuadrat. Cos dengan sudut sin inverse X. Ya, ini kan adalah segitiga di mana sudutnya adalah sin inverse X. Di mana sin inverse X itu tadi adalah Y, ya kan? Gitu. Nah, berarti kita dapat deh ini. Oh, ternyata udah selesai nih. Yaitu dy per dx dari sin inverse X adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Gitu.
Nah, ini untuk yang sin inverse X. Cara yang sama juga nanti berlaku nih untuk yang lain-lain gitu. Jadi untuk tangan, cos gitu. Mau satu lagi ya, misalnya saya punya apa ya yang dibahas coba. Tangan deh ya, tangan. Ini sudut-sudut yang lain. Penurunan rumusnya kira-kira seperti itu. Tangan deh, coba kita bahas yang tangan. Ya. Misalnya Y ini udah keluar ya, ini hasil akhirnya sih, hasil akhirnya gitu ya, bahwa sudut-sudutnya tadi ya, sin dari cos inverse X adalah akar 1 min X kuadrat, cos dari sin inverse X adalah akar 1 min X kuadrat. Ini boleh terserah dihafalin, terserah, kalau asal paham konsep yang tadi saya jelasin gitu, itu udah oke sebenarnya, tapi dihafalin juga nggak masalah sih. Nah, sehingga keluarlah bahwa turunan pertama dari sin inverse X tadi ya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Turunan pertama dari cos inverse X adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat, dan seterusnya gitu. Dengan cara yang tadi ya, jadi nge-breakdown gimana bisa dapat turunan pertamanya, tadi udah saya jelasin. Untuk yang nomor 2, 3, 4 boleh nanti kalau mau coba di breakdown sendiri ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya kita diminta untuk mencari turunan pertama dari sin inverse dari 3x kuadrat min 1. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang nomor 1 ya, yang dx dari sin inverse x. Kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti gimana nih jawabannya? Berarti dia jawabannya untuk yang nomor 1 adalah sama dengan 1 per akar ya, 1 min 3x kuadrat min 1 kuadrat ya. Jangan lupa dikali sama turunan dalam, dikali 6x. Nah, untuk yang tangan inverse dia 1 per 1 plus x kuadrat. Berarti ya udah, di sini jawabannya adalah 1 per 1 plus pangkat 5x kuadrat. Jangan lupa dikali turunan dalam, pangkat 5x dikali 5 ya. Jadi 5 pangkat 5x. Gitu ya. Jadi silahkan dipakai aja nih rumus-rumus yang sudah diketahuinya. Nah, berikutnya baru deh kita masuk ke integral fungsi trigonometri. Gitu, integral turunan inverse trigonometri. Intinya adalah dibalik aja gitu, bahwa oke, integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat adalah sin inverse. Kalau integral dari 1 per 1 plus akar 1 plus x kuadrat adalah tangan inverse. Kemudian integral dari 1 per akar x kuadrat min 1 dx adalah secant min x plus c gitu. Jadi ini cuma kebalikannya aja dari si turunan yang tadi kan gitu. Nah, atau di sini bisa juga dirubah jadi bentuk lain supaya jadi lebih umum. Ini kan selalu 1 gitu ya, kalau yang sebelah kiri gitu ya, ini kan konstantanya selalu 1 nih. Nah, di sini dirubahlah dia menjadi lebih umum, sebenarnya prinsipnya sama gitu, cuman satunya dirubah jadi A sehingga nanti akan ada per A-nya gitu di sini. Gitu ya. Oke, kita coba lihat yuk ke contoh soalnya. Misalnya integral dari 1 plus 4x kuadrat dx. Nah, ini berarti kita harus ubah nih menjadi bentuk yang mirip sama bentuk-bentuk turunan inverse trigonometri yang tadi. Gitu. Kan tadi kita punya beberapa jenis model ya, ada yang akar 1 min x kuadrat, ada yang 1 plus x kuadrat, ada yang a kuadrat plus x kuadrat.
Ya, just for review. Kalau sin intinya dia integralnya tadi bentuknya 1 per akar A kuadrat min X kuadrat. Ini sin inverse X per A. Kalau bentuknya 1 per A kuadrat plus X kuadrat, ini hasilnya adalah 1 per A tangan inverse X per A. Sedangkan kalau yang 1 per X akar X kuadrat min A kuadrat, ini adalah 1 per A secant min 1 X per A. Nah, di sini kita lihat kira-kira mereka paling mirip sama apa sih bentuknya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat oke, ini ada positif-positifnya gini gitu, dia sebenarnya berarti berarti nanti kita ubah dia jadi bentuk yang mana? Bentuk yang tangan ya. Gitu, ini bentuk yang tangan. Sedangkan yang nomor terakhir gitu itu kelihatan sih karena dia bentuknya akar terus ada negatifnya, berarti nanti tujuannya adalah dirubah jadi bentuk sin gitu. Nah, coba ya kita coba kerjain. Misalnya yang nomor 1 berarti ya udah kita tinggal tentukan berapa sih A-nya gitu di sini. Tentukan 1 per akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, ini tadi kan pangan itu bentuknya 1 per A kuadrat plus X kuadrat dx. Kita ubah jadi bentuknya kayak gini. Gimana caranya? Berarti coba aja. Karena bentuknya X kuadrat, di sini ada 4, kita keluarin aja 4-nya pertama-tama. 1 per 4 dikali 1 plus 1/4 plus X. Sorry. Not good. 4 dikali 1/4 plus X kuadrat X ya. Nah, ini kan 1/4-nya bisa keluar ya. 1/4 integral. Nah, ini yang ini sini kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Ya. Jadi di sini jelas ini adalah setengah kuadrat ditambah X kuadrat dx. Nah, udah kalau udah kayak gini, kita udah tahu bahwa ini adalah si setengahnya berpindah jadi A, sehingga karena rumusnya adalah 1/4 dikalikan 1 per A ya, 1 per A berarti di sini kita punya 2 dikalikan dengan tangan inverse X per A. Berarti X per A, X per setengah, kita akan punya 2X plus C. Udah deh, kita dapat hasilnya yang nomor 1 adalah setengah tangan inverse 2X plus C. Nah, itu yang nomor 1. Nomor 2 gimana? Mirip-mirip lah, kita akan ubah bentuknya juga. Supaya jadi 1 per A kuadrat plus X kuadrat itu tadi ya, karena ini sepertinya sih memang tangan dari bentuknya. Oke, ini berarti akan jadi integral E pangkat X per 4 plus E pangkat X kuadrat ya, dx. Jadi ini kita umpamakan jadi X-nya, ini kan jelas 2 kuadrat ya. 2 kuadrat. Nah, supaya dia jadi X berarti kita main misal-misalan aja nih. Kita main misalnya U adalah E pangkat X. Maka DU sama dengan E pangkat X ya. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X dx. Dan ini kan akan berubah menjadi E pangkat X per 2 kuadrat ditambah U kuadrat. dx-nya berubah jadi DU per E pangkat X. Bisa dicoret ya. Kita coret aja nih. Menyisakan 1 per 2 kuadrat plus U kuadrat DU. Udah jelas ini mah tangannya. Berarti A-nya adalah
2. A-nya 2. Berarti kita punya 1/2 tangen inverse dari U/2 ya, karena X-nya adalah U di sini plus C. Nah, udah jangan lupa U-nya dibalikin ya. Kalau kita pakai misal-misal, itu selalu jangan lupa di akhir dibalikin permisalannya. E pangkat X per 2 plus C. Nah, selesai ya untuk nomor 2. Jadi intinya kita cari, kita sesuaikan bentuknya dengan bentuk yang ada. Nah, nomor 3 ini tentukan integral dari X plus 1 per akar 4 min 9X kuadrat. Nah, kan mau diubah nih bentuknya. Tadi kan kalau si sin itu bentuknya, ya integralnya 1 per akar A kuadrat min X kuadrat dx. Dia jadi sin inverse dari X per A. Nah, berarti harus kita ubah juga ini bentuknya supaya mirip gitu. Jadi supaya dia 9-nya enggak ada, simpel ya, tadi kita keluarin 9-nya. Ini akan jadi integral dari X plus 1 akar 9-nya keluar. Di sini akan menyisakan berapa berarti? 4/9 ya kan? 4/9 min X kuadrat dx. Nah, kalau akar 9 itu keluar, dia kan menjadi 1/3 ya kalau kita keluarin. 1/3. Nah, ini karena dia ada tanda tambah, mau saya pecah aja biar gampang ngerjain antara yang X sama yang 1. Kenapa? Karena di sini kita lihat bentuk integral dari inverse trigonometri, atasnya adalah 1. Jadi jelas yang perlu kita kerjain itu yang ini nih, yang akan jadi integral, yang akan jadi inverse trigonometri itu si 1. Si X yang depan ini mah pasti dia diintegralin biasa aja gitu. Jadi kita pisah aja. Itu jadi 1/3 dikalikan dengan X ya. Integral, integralnya ketinggalan. Dan dengan integral dari X per akar 4/9 min X kuadrat ditambah 1 per akar 4/9 min X kuadrat. Integralnya kok hilang. Nah, dx. Gitu ya, jadi dipecah nih supaya jelas. Oh, bentuk ini yang mau kita ubah jadi integral trigonometri gitu. Yang sebelah sini mah dia pakai permisalan aja nih yang ini ya. Jadi untuk yang ini kita tulis yang ini 1, yang ini 2 ya. Nah, untuk yang 1 kita misalin lagi ya. Misal U sama dengan 4/9 min X kuadrat. Berarti kan DU sama dengan min 2X dx. Nah, ya udah berarti bisa berubah. Bisa berubah jadi apa? 1/3 ya. Nah, ini integralnya akan menjadi, kan tadi U-nya 4/9, berarti jadi X per akar U ya. Integral X per akar U, dx-nya menjadi du per min 2x. Ini yang di sini. Tuh. Ditambah dengan, kalau ini udah jelas dia akan menjadi sin ya. Sin dengan akarnya adalah si 4/9 A-nya. Kan 1 per akar dari 2/3 kuadrat min X kuadrat dx. Nah, gitu. Oke, berarti ini menyisakan, ini dicoret, menyisakan integral dari akar U ya.
Dari sini kita akan punya min U pangkat berapa pangkat setengah ya? Min U pangkat setengah plus sebelah kirinya kita akan punya sin inverse dari X per A. Berarti X per 2/3. Berarti 3/2X. Plus C. Udah deh, selesai ternyata sampai di sini ya. Gitu. Jadi tugas utamanya adalah kalau ketemu yang kayak gini tuh, integral tuh kita harus jeli banget ngelihat kira-kira dia harus diubah ke bentuk apa ya gitu. Nah, rumusnya tadi ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk integral trigonometri, inverse trigonometri. Nextnya nanti kita akan bahas tentang teknik integrasi yang lainnya. Terima kasih.